Ibunya dandan berhias gimana, Dek? Ada? Untuk bapak, untuk bapak orang? Untuk bapak orang ya. Ya Allah, jujur anaknya ya. Ya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Nanti kalau ada orang kasih kabar sama ibu, kasih info, Bu, suami ibu berjudi, Bu. Apa ibu baca? Astaghfirullahalazim. Menang, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Iya, Bu. Hah? Gimana? Udah punya suami? Tadi bilangnya astagfirullah. Kalau menang? Ya, kacau, Pak. Ibunya dandan berhias gimana, Dek? Ada? Untuk bapak, untuk bapak orang? Untuk bapak orang ya. Ya Allah, jujur anaknya ya. Ya Allah. Jujur, mana ibunya? Mana ibunya? Mana ibunya? Mana ini? Ya Allah, anak dan emak sama aja. Ya Allah. Nah, ibu-ibu berdandan untuk suami. Apabila abang, bapak pulang ke rumah, ibu sambut dengan senyuman, baju bersih, harum. Kayak mana ibu kondangan, begitu juga. Ini pergi kondangan, bedaknya 1 meter tebalnya. Suami pulang, ketiaknya bau bawang. Iya enggak? Bu? Enggak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kami pagi sama pulang sama lo menggale. Oh, menggale. Oh, diazabnya ibu sama Pak. Ya Allah. Gimana diazabnya? Ikhlasan. Oke, ikhlasan, bukan diazab. Dari rumah azabnya sampai lagi ke Jo. Enggak. Azab-azab. Oh, enggak diazab-azab tuh. Di kelas aja, Bu. Nah, Nabi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyun nisa'il khair allati tazurruhu iza nazarah wa tuti'uhu iza amarah. Wanita terbaik itu, kata Nabi, apabila engkau melihatnya senang hatinya, apabila engkau memerintahkan istrimu dia taat. Bang, balik ke tadi. Kalau awal bulan taatlah istri. Oh, taat, Pak. Yuk, Dek, malam ini, Dek. Mau dia? Dia setiap hari itu tidak ada beda tuh, Pak. Oh, setiap hari kayak itu juga. Asal diminta mau dia? Mau, Pak. Alhamdulillah. Kalau pertengahan bulan? Mau. Mau juga. Dikasih sedikit dia bersyukur. Iya. Dikasih banyak? Alhamdulillah. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, innalillah. Rasulullah dalam ayat surah Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama, Allah gunakan kata lailan. Lailan ini menurut ulama adalah sebahagian kecil malam, bukan semalam suntuk, Pak. Nabi Isra dan Mi'raj bukan semalam suntuk, tetapi sebagian kecil dari malam. Kata ulama tidak lebih dari 4 jam. Bayangkan, Pak, ketika pagi hari apa kata Abu Jahal? Coba, kata kamu kan pergi Isra, tolong angkat kakimu. Diangkatlah oleh Nabi kakinya sebelah. Lalu sebelah lagi kata Abu Jahal, jatuh aku nanti. Berarti dipanggilnya Abu Bakar. Disangkanya Abu Bakar tidak menerima apa yang diceritakan oleh Nabi. Karena Abu Bakar pemimpin Quraisy, salah satu tokoh masyarakat Quraisy ketika itu. Kalau Abu Bakar tidak membenarkan si Isra dan Mi'raj ini, maka buyarlah harapan Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal, Abu Lahab memanggil Abu Bakar datang ke pertemuan itu. Hai Abu Bakar, Muhammad katanya Isra dan Mi'raj malam tadi. Percaya enggak kamu? Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bercerita, saya percaya. Kalau Nabi Muhammad Isra'nya
dari Mekah ke Palestin. Kalau kita Isra kita bapak-bapak, ibu-ibu, dari tempat tidur ke sajadah. Bapak di tengah malam bangun dari tempat tidur ke sajadah. Itu Isra-nya kita. Kalau Isra-nya Nabi dari Mekah ke Palestin. Kalau Isra-nya bapak ibu dari tempat tidur ke sajadah. Nabi Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, bapak Mi'rajnya adalah salat tahajud. Pak, mana banyak bapak salat terkejut atau salat tahajud? Salat, udah punya istri? Belum. Mana banyak salat terkejut atau salat tahajud? Salat terkejut bangunnya pagi hari. Waduh, jam 7 bangun, salat terkejut pula saya begini. Gitu. Mana banyak tahajud atau salat terkejut? Hah? Insya Allah terkejut. Ya Allah. Nah, Nabi Muhammad Isra-nya dari kota Mekah ke Palestin. Kalau bapak Isra bapak adalah dari tempat tidur ke sajadah. Mi'rajnya Nabi ke Sidratul Muntaha. Kalau abang-abang Mi'raj abang dan ibu adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Gunakanlah sebahagian malam kita itu untuk salat tahajud, bukan salat terkejut. Bang, tidur bang. Mana banyak salat tahajud atau salat terkejut? Tahajud. Iya nih. Tak bohong. Enak. Ustaz, maklumlah kami Ustaz pengantin baru, lambat bangun. Enak. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah salat 50 waktu. Salat 50 waktu, Pak. Sanggup? Yang wajib lima waktu aja yang sanggup. Apa kata Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Muhammad di langit yang ke-6? Hai Muhammad, apa oleh-oleh yang kamu bawa untuk umatmu dan untukmu? Apa kata Nabi? Aku bawa oleh-oleh perintah Allah, salat untukku dan umatku, kamsina salatan, 50 waktu. 50 waktu kata Nabi Musa. Umatku besar-besar, besar gajah badannya, tak sanggup salat 50 waktu. Tak sanggup. Masa umat kamu bahasa Bangkinang lisik-lisik, karisma karit yang masih, masa salat 50 waktu? Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Apa katanya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad? Nih Pak, inna ummataka la tutiku zalik. Umatmu tidak sanggup salat 50 waktu. Irji ila rabbik. Pergi kamu kembali kepada Allah, minta dispensasi. Apa dispensasi itu Pak? Keringanan, rukshoh. Sampai Nabi Muhammad bolak-balik antara langit yang ke-6 ke Sidratul Muntaha 9 kali. Sedikit atau banyak tuh Pak? Turun naik. Apa kali yang ke-10 apa kata Nabi Musa? Berapa jadinya salat kamu tuh? 5 waktu. Irji ila rabbik. Pergi kamu kepada Allah, minta kurang. Apa kata Nabi Muhammad? Istayaitu rabbi. Aku malu jumpa dengan Allah lagi. Sudah bolak-balik aku 9 kali ke Sidratul Muntaha. Masa aku minta kurangi lagi? Istayaitu rabbi. Malu aku berjumpa dengan Allah lagi. Akhirnya kita salat menjadi 5 waktu. Walaupun salat kita 5 waktu bapak-bapak, tetapi pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Alhamdulillah. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki salat di hadapan Nabi dalam masjid. Lalu laki-laki itu salat, fasallah.
Selepas salat dia datang kepada Nabi, Assalamualaikum. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam. Apa kata Nabi kepada laki-laki tersebut, Pak? Irji fasalli, ulangi salat kamu. Kamu belum salat. Kok belum salat ya Rasulullah? Laki-laki tersebut mengulangi salatnya kali yang kedua, sebagaimana salat yang pertama. Apa kata Nabi? Selepas dia salat, dia salami Nabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kata Nabi kepada dia? Irji fasalli, ulangi salatmu. Kok diulang lagi ya Rasulullah? Udah 2 kali saya salat. Ya, dia salat lagi sebagaimana salat pertama dan salat kedua. Sudah salat, dia salami Nabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kata Nabi kepada dia? Irji fasalli, ulangi salatmu. Ternyata laki-laki tersebut, Pak, salatnya tidak beres. Lama di WC lagi daripada salat, Pak. Di WC dung 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 berjam-jam. Kalau salat tidak sampai 2 menit selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sini kayak itu, Pak? Hah? Ketika anaknya bertanya, ya, kok ayah cepat sholatnya ya? Kamu kan masih TK, bacanya tertata-tertati. Kalau ayah rukun 13 tuh di luar kepala ayah, makanya ayah cepat sholat. Kalau dedek kan masih anak-anak TK, sholatnya bacanya lambat-lambat, akhirnya kamu sholatnya lama. Kalau ayah rukun 13 di luar kepala ayah. Ada orang sholat kayak gitu, Pak? Hah? Cepat-cepat. Di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada, karena ada imamnya. Tapi kalau sendiri di rumah, terkadang ada sholat di rumah, Pak, pakai kain sarung, udah 2 minggu udah dicuci, pakai pula singlet yang bolong-bolong. Allahu Akbar. Ya enggak? Menghadap bupati, wali kota, pakai jas, pakai dasi, menghadap Allah compang-camping. Nih, bahaya nih, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Apa kata laki-laki itu kepada Rasulullah? Wallazi ba'asa bil haq fa'allimni. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tak sanggup mengulangi salat. Udah berapa kali saya ulangi tak tepat-tepat olehmu ya Rasulullah. Tidak benar. Gimana lagi? Fa'allimni. Ajari aku, Pak. Ajari aku ya Rasulullah, bagaimana salat aku yang mantap itu gimana? Apa kata Nabi? Apabila engkau salat, engkau angkat tangan bertakbir. Ya, Pak. Ada orang bertakbir, Pak, berlebih. Allahu Akbar. Tangannya ke atas. Ada yang kayak orang terkejut, Pak. Kayak orang ke sentrum. Tengok, Pak, gini, Pak. Allahu Akbar. Nggak sampai sini, nggak sampai. Nabi ajarkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Boleh 2, sejajar telinga atau sejajar dengan bahu. Ini ada orang sholat kayak orang tersentrum. Pada nampak, Pak? Nggak sah sholatnya, Pak. Hah, Allahu Akbar. Sampai sini aja. Orang gini. Enak. Ada yang orang yang rukuknya seperti orang yang berak di sungai. Kayak jongkok ke ini sholat rukuknya. Padahal sakit pinggang tidak, rematik tidak, asam urat tidak. Ya, Pak. Ada yang sujudnya hidung nak nempel ke lantai. Ustaz, kalau ditempel ke lantai, Ustaz, sosok orang Ustaz. Enggak, Pak. Nabi itu bukan suruh kita menekan hidung, tapi menempel hidung ke lantai. Apa kata Nabi? Aswa'un nasi syariqatal ladzi yashriku min salati. Qalu ya Rasulullah, kaifa yashriku min salati? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah pencuri dalam salat. Lalu sahabat bertanya, bagaimana orang mencuri dalam salat ya Rasulullah? Orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Kalau sujud kita tak sempurna, Pak, ruku kita tak sempurna, kita disebut oleh Rasulullah sejahat-jahat pencuri. Ada juga orang sholat matanya liar. Ada orang sholat matanya liar.
matanya tidak ke sajadah, tapi liar matanya, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Ketika jamaah sebelah dia datangnya terlambat, busuk ke tiak sebelah. Oh siapa ya? Mana nengok pula sebelah pak? Atau orang pakai parfum yang harum, Allah Akbar, harum parfum ya. Yang biasanya ibu-ibu tuh nampak mukena orang depannya, cantik pula ukirannya ya, nanti saya belilah kayak ibu nih. Dalam sholat bisa juga bicara gitu, matanya bukan ke sajadah tetapi ke baju orang, ke mukena orang lain. Ini kacau nih pak. Atau ada orang sholat di sampingnya kayak gini, mandang itu juga. Jangan pak, jangan dipandang orang di sholat, tapi matanya asik memandang tangan orang. Ya tak boleh pak, batal sholat kita. Nah bapak-bapak ibu-ibu, intinya Isra dan Mi'raj adalah kita menjaga sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu kita. Apa kata Nabi? Wa man lam yuhafiz alaiha lam takun nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumul qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa hamam wa ubay bin qalab. Apa kata Nabi? Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, besok di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Fir'aun. Kalau kita berjumpa dengan Fir'aun, letak kita di mana pak? Di surga atau neraka? Neraka pak. Ustaz, saya jumpa dengan Fir'aun Ustaz. Lah masuk neraka pak rupanya. Ini ada Fir'aun gini pak, dengar azannya sakit telinga. Kalau adik dengar azan gimana? Tenang aja. Oh tenang, alhamdulillah. Kata Nabi, hanya setan yang takut azan. Tidak, hanya setan yang takut azan. Jangan khawatir pak. Ya, ketika bapak ibu mendengar azan, iza sami'tumul muazzin faqulu ma yaqulu muazzin halat lahu syafaati. Apabila engkau mendengar muazzin mengumandangkan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Di ujung hadis apa kata Nabi? Halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.